Apa kabar semuanya? Pastinya dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita ketemu lagi dalam video streaming kelas besar dan remaja. Saya percaya adik-adik semuanya tidak sabar untuk kita boleh mengikuti ibadah online pada saat ini. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi bersorak bagi Dia. Katakan, Yesus ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Saya percaya adik-adik semuanya di sini yang ada di rumah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan hidup kita boleh dikuatkan terus. Oke? Kita mau siapkan hati, pikiran kita dan pendengaran kita, duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan pujian, ku di tangan-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Roh-Mu bekerja, Roh-Mu mengurapi kami, Roh-Mu memberikan kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mendengarkan hari ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat hari ini. Kami mau memulai firman Tuhan pada hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Eli. Oh ya, adik-adik remaja juga. Halo. Kita bersama-sama di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya dibuka atau masih di tas, ayo dicari. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Di sini siapa yang pernah mendengar bahwa kalau kita berbuat baik, kalau kita suka nolong orang, kalau kita suka membantu orang, itu nanti sama kita akan masuk surga. Pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, berarti hari ini adik sudah dengar. Hari ini kakak-kakak sudah dengar. Loh, bagaimana dengan iman Kristen? Apakah dengan hanya berbuat baik saja? Apakah hanya dengan melakukan hal yang berkenan saja? Atau melakukan suka nolong, suka bantu orang, tidak berbuat jahat? Itu saja cukup untuk masuk surga? Yuk kita belajar. Gimana iman Kristen menjelaskan bahwa keselamatan itu, surga itu diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan siapa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, kita baca dulu. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke-5. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai yang ke-5. Kakak baca ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Dia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat. Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon yang disebut Petrus. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu, ada seorang yang bukan Yahudi. Artinya kalau dia bukan Yahudi adalah bukan umat pilihan Tuhan. Jadi di sini Cornelius ini adalah orang Itali. Pada zaman dahulu Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Di sini kita lihat Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh si Cornelius ini. Tuhan lihat, oh ternyata orang ini ada orang yang berkenan di hadirat Allah. Akhirnya dia diberi penglihatan untuk memanggil si Simon Petrus ini. Nah, kenapa? Apa alasannya sehingga Tuhan memberikan penglihatan? Apa alasannya Tuhan menyuruh untuk memanggil Simon Petrus ini? Kita lanjutkan lagi bacanya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Begini firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kehadiran si Simon Petrus ini untuk menjelaskan atau menjadi saksi saksi firman Tuhan, saksinya Tuhan.
kepada Kornelius dan orang-orang yang ada di situ, yang mendengarkan itu. Sehingga apa? Semua kebaikan si Kornelius yang sudah dilakukan, ditambah lagi dia percaya dengan Yesus, lah jadi satu kesatuan yang utuh. Bahwa surga didapat dari apa tadi? Dari anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Lanjut lagi bacanya di ayat yang ke-48, tetap di Kisah Para Rasul 10. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ada actionnya. Kornelius yang baik hati dipanggil Tuhan untuk siapa? Menemui Simon Petrus, ya kan? Ketemulah mereka, ya kan? Mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya apa? Si Kornelius ini bertobat, menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Nah, itulah iman kita, iman Kristus, iman karena anugerah. Bukan hanya kebaikan kita saja, bukan hanya karena kita suka beramal, karena kita suka menolong orang, kita diselamatkan. Karena apa? Kebaikan atau kemurahan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, dan naik ke surga untuk kita. Lanjut lagi yuk belajarnya. Bukan hanya untuk itu saja, keselamatan itu juga disampaikan atau diberitakan bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Keselamatan itu juga disampaikan atau diserahkan atau ditebarkan untuk bangsa-bangsa yang bukan hanya Yahudi. Nah, kita baca di sini. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika 3 orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas untuk berdoa. Dia merasa lapar dan ingin makan. Tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampaklah olehnya dari langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh kau nyatakan haram." Demikian firman Tuhan. Nah, ternyata bukan hanya Kornelius aja yang mendapatkan penglihatan. Si Simon Petrus juga sama, mendapatkan penglihatan sebelum dia dijemput oleh utusan-utusan Kornelius ini. Dia mendapat penglihatan tadi. Ada yang turun dari langit ke tanah, ada banyak binatang ya, berkaki 4, burung semuanya. Disuruh disembelih untuk makan. Apa yang dikatakan si Simon Petrus? Dia tidak mau. Karena pada zaman dulu banyak binatang-binatang yang diharamkan, tidak boleh dimakan oleh bangsa-bangsa Yahudi. Dia tidak ingin menjadi menjadi bersalah atau menjadi berdosa karena makan itu, gitu ya, pada zaman dulu. Nah, tapi Tuhan ngomong, "Hei, jangan begitu. Apa yang aku halalkan jangan dianggap sebagai yang haram." Gitu kan ya, tadi ya diceritakan seperti itu. Dia nggak ngerti maksudnya ini apa ya. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Yuk di ayat 16 dibaca juga. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu berangkatlah benda itu ke langit. Sampai 3 kali. Nah, dia nggak ngerti maksudnya apa ya ini ya Tuhan. Nah, tiba-tiba
datanglah utusannya ini, 3 orang untuk menjemput atau membawa si Simon Petrus ini ke Kaisarea tadi itu. Yuk, apa maksudnya ya? Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 20. Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 20. Sudah ketemu belum? Sudah? Ya, dibaca lagi. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Maka memanggillah seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Nah, udah jelas ya tadi ya. Ada penglihatan, disuruh Tuhan menemui orang-orang itu, klop, ya kan? Nah, sampai di sana, ketemulah dia dengan Kornelius dan semuanya. Menceritakan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan tadi, menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang telah dia saksikan, apa yang telah dia lihat tentang semua pengorbanan Tuhan, semua yang telah dilakukan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dan akhirnya mereka menjadi percaya. Kornelius bukan orang Yahudi. Kornelius adalah orang Romawi atau orang Itali. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan, percaya Tuhan, dan dibaptis. Jadi, bukan hanya bangsa Yunani atau bangsa Yahudi saja yang mendapatkan anugerah keselamatan ini, tapi semua orang, semua yang percaya kepada Tuhan, semua yang berkenan kepada Tuhan, semua yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dialah yang diselamatkan oleh Tuhan. Lanjut bacanya, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang disuruh sampaikan kepada bangsa-bangsa Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus dan adalah Tuhan dari semua orang. Nah, akhirnya Petrus mengerti apa yang menjadi penglihatan itu tadi, bahwa apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh dinajiskan oleh manusia. Apa yang sudah diperkenan oleh Tuhan, apa yang sudah diizinkan oleh Tuhan, tidak boleh dilanggar oleh manusia. Atau jangan Tuhan, oh nggak mungkin Tuhan. Nah, nggak seperti itu, ya kan? Tuhan telah menetapkan bahwa semua bangsa yang percaya kepada Tuhan menerima anugerah keselamatan, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Ya, kita belajar di sini, adik-adik. Keselamatan bagi orang yang benar bukan hanya kebaikan kita. Keselamatan itu bukan hanya karena kita berbuat baik kita memperoleh keselamatan, tidak. Keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi hasil dari keselamatan itu kita harus menghargai. Dan menghargai dengan cara apa? Menjadi contoh bagaimana pribadi Kristus itu. Apakah ada pribadi Kristus itu suka mencuri? Tentu tidak. Apakah ada pribadi Kristus itu suka berbohong? Tentu tidak. Kita melakukan hal yang baik itu karena kebaikan Tuhan telah menyelamatkan kita, bukan karena apa? Karena kemampuan kita, karena aku bisa aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu, ya kan? Lah, kita belajar di sini. Biarlah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan, biarlah
kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan, pengorbanan Tuhan di kayu salib, kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, dan kenaikan Tuhan membuat kita semakin mengerti, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin paham keinginan Tuhan, dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita nyatakan dalam hidup kita. Dengan cara yang bagaimana? Yaitu tadi, kalau anak Tuhan tentu tidak mungkin melakukan hal yang tidak berkenan. Kalau kita anak Tuhan, tentu apa yang difirmankan Tuhan itu yang dijalankan. Oke? Yuk kita belajar sama-sama. Kakak belajar, adik-adik juga belajar, kakak-kakak remaja juga belajar. Memohon Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, agar Tuhan memberikan kemampuan buat kita, untuk kita boleh semakin hari semakin berkenan, semakin taat, dan semakin setia kepada Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini, mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, dan atas anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami, Bapa. Tuhan, kami bukan bangsa Yahudi, tapi Engkau relakan diri-Mu bagi kami, menyelamatkan kami dimanapun kami berada, Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan ajari kami terus, Bapa, untuk kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang setia kepadamu, anak-anak yang berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami yakin, Tuhan, kalau kami di dalam Engkau, masa depan kami indah, Tuhan. Dan kami percaya, kalau harapan hidup kami hanya di dalam nama-Mu, kami boleh melalui hari-hari kami dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Terus ajari kami Bapak, terus didik kami untuk menjadi anak-anak yang baik melalui firman Tuhan yang terus kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Setelah kita dengarkan firman Tuhan, Kak Elida akan membawakan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kakak ulangi sekali lagi. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik diberkati dengan firman Tuhan dan terus dikuatkan untuk berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan mengucap syukur dengan pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, Dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah,
saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dia pasti menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke adik-adik, kelas besar dan kelas remaja, kita akan tutup ibadah pada hari ini dengan kita bersyukur, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini untuk persekutuan yang indah, walaupun lewat video streaming, tapi kami percaya bahwa Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Adik-adikku semuanya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari saat ini hingga Tuhan datang kedua kali. Amin.